warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Nur Azizah dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 21. Di video ini saya akan menceritakan mengenai perjuangan dakwah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Berawal dari wafatnya sang istri yaitu Siti Khadijah dan pamannya yang bernama Abu Thalib, membuat beban Rasulullah dalam berdakwah semakin berat karena beliau mendapat ancaman yang sangat besar dari kaum kafir Quraisy. Nah, di saat Rasulullah berada di titik keputusasaannya, datanglah penduduk Madinah yang memberikan tanggung jawab atas keselamatan Rasulullah apabila Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Nah, di sini inilah titik kejelasan bagi kelanjutan dakwah Rasulullah berlanjut dan juga Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Selain itu, ada faktor pendorongnya, yaitu yang pertama, pada tahun 211 Masehi, ada 3 orang Madinah yang berikrar untuk memeluk agama Islam. Faktor kedua, pada tahun 622 Masehi, datang sebanyak 73 orang menjumpai Rasulullah serta mengajak Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Dan mereka juga berjanji akan membela serta melindungi Rasulullah dan para sahabat Rasul. Faktor yang ketiga adalah pemboikotan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam dan Rasulullah. Nah, karena pemboikotan ini, Rasulullah diberi petunjuk oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Dan rencana hijrah ini pun didukung oleh sahabat dan orang-orang serta pengikut setia Rasulullah. Berikutnya adalah substansi dakwah Rasul di Madinah. Kehadiran Rasulullah dan para sahabat di Madinah disambut sangat baik oleh para penduduk. Bahkan penduduk Madinah itu mengumandangkan syair-syair yang biasa disebut dengan sholawat badar. Di Madinah sendiri, agama Islam berkembang sangat pesat dan mudah diterima. Setelah kaum muhajirin telah menetap di Madinah, Rasulullah mulai mengatur strategi agar Islam terbebas dari ancaman atau intimidasi. Selain itu juga, Rasulullah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi dengan tujuan agar menciptakan suasana nyaman dan tentram. Nah, perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Rasulullah memiliki cara sendiri untuk membentuk masyarakat yang berlandaskan dengan ajaran Islam. Apa saja? Yang pertama, kebebasan beragama. Kedua, menunaikan azan, sholat, berzakat, serta puasa. Yang ketiga, prinsip kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, serta sosial. Rasulullah sendiri memiliki strategi dalam berdakwah nih. Yang pertama ada meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Apa saja sih maksudnya? Pertama, Rasulullah membangun masjid sebagai tempat atau sarana beribadah. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Dan yang terakhir, menjalin persaudaraan dengan pihak non-muslim. Rasulullah dengan kaum muslimin juga mempertahankan kota Madinah dengan banyak sekali peperangan. Perang pertama yaitu Perang Badar, terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Nah, di perang ini pihak muslim menang. Berikutnya, karena kaum kafir Quraisy merasa tidak terima atas kemenangan kaum muslimin di Perang Badar, mereka mengikrarkan bahwa akan ada Perang Uhud. Nah, tapi di Perang Uhud ini kaum muslimin kalah karena mereka tidak mendengarkan perintah dari Rasul. Perang yang ketiga adalah Perang Azab atau Khandak. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriyah. Kenapa sih kok disebut dengan Perang Khandak? Nah, disebut Perang Khandak karena umat muslim membangun benteng dengan menggali parit yang sangat dalam. Yang keempat ada Perang Hunain. Perang Hunain ini perlawanan Bani Saqif dan Hawazin terhadap Rasulullah. Dan perang yang terakhir adalah Perang Tabuk.
Strategi dakwah Rasulullah yang berikutnya itu adalah Rasulullah membuat surat dan dibagikan kepada raja yang berada di sekitar Madinah dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam pada negara-negara yang telah dipimpin oleh raja tersebut. Tapi beberapa raja juga menolak, bahkan sampai menghukum orang yang diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat tersebut. Strategi dakwah berikutnya adalah menaklukkan kota Mekah, yaitu yang dengan berperang serta membuat perjanjian-perjanjian. Jadi, apa saja sih keteladanan dakwah Rasulullah yang dapat kita pelajari? Yang pertama, jika saat keselamatan jiwa kita terganggu dan kita tidak aman atau tidak dapat melakukan ibadah dengan khusyuk, alangkah baiknya kita berpindah tempat dan mencari tempat yang lebih aman serta kondusif untuk melakukan ibadah. Yang kedua, dimanapun kita berkewajiban untuk berdakwah dengan tujuan untuk mengajak orang lain untuk beribadah, mendirikan masjid, memakmurkan tempat yang sebelumnya masih terbilang menengah ke bawah. Nah, itu kita mendapat pahala loh. Berikutnya, dimanapun kita hidup, kita harus senantiasa berbuat baik dan beramal soleh. Yang keempat, tidak membeda-bedakan ras, suku, golongan, serta agama, karena semuanya sama di mata Allah. Jadi tidak perlu lagi ada sifat rasisme atau yang lainnya deh. Pokoknya itu gak boleh ya. Serta apabila kita menjadi pemimpin, kita harus bisa memimpin suatu golongan atau anggota secara adil serta dapat mengayomi dan melindungi seluruh anggota kita. Berikutnya, utamakan persatuan dan kesatuan. Saling menolong dan juga menghormati sesama manusia. Dan yang terakhir, sabar dan tabah serta senantiasa meminta pertolongan Allah dari segala halangan dan rintangan kehidupan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan dari perjuangan dakwah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Apabila kalian masih belum paham, bisa langsung cek Google atau mendengarkan cerita-cerita Islamiyah yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.